Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kembali lagi nih di channel YouTube Fauzi Noerdin. Pada kali ini kita bakalan ada podcast online. Ini bareng Izul yang merupakan student exchange yang pernah ke Turki. Nah, kita bakalan mengulik kisah ataupun cerita ataupun pengalaman dari Izul. Nah, tapi sebelum kita membahas podcast online pada kali ini, jangan lupa teman-teman semuanya yang belum di-subscribe, ayo di-subscribe dulu. Ya, jangan lupa dibantu di like, dibantu di share, dan dibantu di komen. Baik, sudah ada di tengah-tengah kita Izul. Bagaimana kabar, sehat Izul? Alhamdulillah sehat sekali, Bang Oji. Ya, siap, mantap sekali. Ijul nih merupakan teman saya juga seketika kuliah gitu. Nah, ketika awal-awal student exchange itu gimana tuh awalnya tuh? Boleh dijelaskan ke Izul? Awalnya gimana ya? Oke, jadi sebetulnya seperti ini, Ji. Awalnya itu ketika zaman awal-awal kuliah ya, tahun 2018-2019, itu saya sendiri tuh melihat beberapa teman-teman, terutama teman-teman dari jurusan kita sendiri nih, nggak usah jauh-jauh, dari jurusan KPI, kok bisa gitu tiba-tiba ada di negara ini, ada di negara itu, ikut event ini, ikut event itu. Seakan gimana ya, kok bisa gampang banget gitu loh. Gimana sih caranya? Gimana sih biar bisa ikutan kayak gitu? Saya juga kepengen dong. Siapa sih yang nggak kepengen ikutan event semacam itu? Apalagi eventnya di luar negeri kan. Betul. Kan semua orang menginginkan hal ini dan nggak semua orang juga bisa mengikutinya. Nah, pada tahun 2019 itu saya mencoba untuk pertama kalinya ikut seleksi yang diadakan sama Event Hunter Indonesia. Oh ya, saya mau sedikit menjelaskan juga bahwasanya yang namanya student exchange itu nggak melulu dari pemerintah ya, tapi bisa juga dari swasta ataupun NGO yang memang bergerak dalam hal itu. Semenjak pandemi COVID-19 ini, pemerintah nggak mengadakan kegiatan semacam itu lagi. Makanya lembaga-lembaga swasta lah yang bergerak dan eksis gitu di kalangan kita, para mahasiswa, kaum pemuda, dan generasi milenial gitulah. Nah, maka dari itu, yaitu awalnya 2019 saya mencoba mendaftar, akan tetapi setiap kali pendaftaran itu kita diminta untuk membayar uang registrasi sebesar Rp100.000. Nah, itu saya merasa bingung, Ji. Bayar nggak ya? Soalnya sayang juga kan 100.000, apalagi pas itu posisinya jadi anak kos. 100.000 kan sangat berharga, bisa buat hidup ya seminggu lah. Mantap sekali. Betul. Akhirnya ya udahlah, nggak jadi. Jadi 2019 itu beberapa kali saya daftar, tapi giliran disuruh bayar buat uang registrasi, saya tidak melanjutkan seperti itu. Nah, masuklah ke 2020 pandemi, kemudian sampai 2020 akhir, masuk ke 2021. 2021 awal, saya melihat teman saya sendiri, mungkin Fauzi juga kenal ya, si Meli. Meli itu tiba-tiba dia ngeposting posisinya lagi ada di Turki. Wow. Kok bisa gitu? Kok padahal ini lagi pandemi loh, pandemi lagi masih parah-parahnya gitu lah. Gimana ceritanya gitu? Akhirnya dari situ saya mulai ngepoin dia lah, ngepoin dia. Kebetulan saya sama Meli juga berasal dari daerah yang masih satu bahasa lah, bahasa ngapak. Akhirnya kita komunikasi pakai bahasa Jawa. Dari situ tanya-tanya ini itu dan sebagainya. Oh, ternyata rahasianya itu memang apa ya, kita tuh tidak bisa untuk menginginkan satu hal yang
kita misal mencoba satu hal nih, tiba-tiba kita langsung berhasil, nggak bisa seperti itu, tapi memang harus berkali-kali dicoba lagi, gagal, dicoba lagi, kayak gitu baru bisa berhasil. Termasuk yang saat itu Meli lakukan. Jadi Meli sekarang ini bisa ke sana kemari ke beberapa negara itu karena awalnya dia juga ikut seleksi tapi nggak langsung lolos Oh nggak gitu. langsung lolos, daftar lagi nggak lolos, daftar lagi sampai berapa ya, puluhan kali kalau nggak salah dia pernah bilang Wow. sama saya. Akhirnya aduh, iya ya, dia aja mau ngeluarin uang segitu buat ikut kegiatan yang memang bisa bermanfaat banget untuk, terutama untuk pengembangan diri kita sendiri ya. Masa iya sih saya nggak berani, nggak apa-apa lah sekali dua kali, kan hitung-hitung kayak usaha gitulah, usaha dulu aja, perihal hasil kan kita tawakal sama Allah ya, seperti itu. Nah akhirnya ya udahlah, saya mungkin nanti kalau misal ada lembaga ataupun swasta yang membuka kegiatan student exchange, saya bakal ikut dan saya bakal daftar serta saya akan membayar uang registrasi itu. Nah, gitu Ji. Terus masuk ke bulan Februari awal 2021 ya. 2021 itu saya ngimpi. Ngimpinya tuh random, tapi yang jelas di situ saya ketemu sama Presiden Erdogan. Wow, Turki ya? Salaman sama beliau. Saya ngimpi di situ semacam apa ya, menghadiri event internasional gitulah. Terus ada Presiden Erdogan, saya ketemu sama beliau, saya salaman. Tiba-tiba pas habis salaman itu, wah kebangun. Ternyata ini cuma mimpi. Sialan. Udah enak-enak kan, ya benar-benar nggak nyangka, namanya mimpi random gimana sih Ji? Iya betul. Ibaratnya ini juga yang menjadi apa ya, awal mula saya ya, bukan awal mula tapi jadi semacam sumber semangat lah dalam diri saya untuk bisa mewujudkan mimpi tersebut gitu Ji. Terus masuk ke Februari pertengahan itu saya ikut semacam seminar motivasi. Nah, di acara tersebut itu pembicara menyuruh seluruh peserta untuk memejamkan mata sambil mengangkat tangannya diangkat ke atas. Nah, setelah itu seluruh peserta disuruh meneriakan sekencang-kencangnya, sekuat-kuatnya nama kota di luar negeri yang kepengen dikunjungi. Nama kota bukan nama negara Ji. Nama kota. Iya, nama kota. Misal mau Mekah, Madinah, mau apa, London, New York, Washington dan sebagainya lah. Nah, saat itu saya teriaknya Istanbul. Istanbul itu paling kencang apa gimana? Iya itu. Ya pokoknya kan semuanya teriak. Cuman saat itu yang saya teriakin tuh Istanbul. Nggak pernah saya kepikiran buat meneriakkan kota itu ya. Padahal keinginan saya ketika bisa keluar negeri itu kepengennya ya yang jelas bisa umroh dulu lah, melaksanakan kewajiban ataupun haji gitu kan. Tapi nggak tahu saat itu kenapa nggak kepikiran buat Mekah atau Madinah, tapi yang muncul malah Istanbul gitu. Istanbul. Kenapa Istanbul? Aduh, mana nggak bisa di-repeat kan? Nah, akhirnya itu juga menjadi sumber semangat saya yang kedua Ji. Sumber semangat saya selanjutnya gitu. Nah, karena saya sudah punya iktikat ataupun punya keniatan untuk serius lah dalam mengikuti kegiatan student exchange, pada bulan Maretnya itu ada salah satu lembaga namanya International Youth Leader. Mungkin teman-teman bisa cek sendiri di Instagramnya ada ya. Nah, itu dia buka program ke Malaysia. Ya, saya daftar lah di situ. Saya coba seriusin, saya ikutin seluruh proses seleksinya. Jadi mulai dari administrasi, wawancara, kemudian pembayaran biaya administrasi itu yang 100.000. Saya ikutin semua dan hasilnya pada bulan April 2021, saat itu udah memasuki bulan Ramadan ya.
ada email masuk ke email pribadi saya dinyatakan lolos untuk mengikuti kegiatan student exchange di Malaysia. Oh, di Gitu. Malaysia. Di Turki Iya. nggak itu? Enggak, ini Oh, di Malaysia dulu, di Malaysia. oke, Malaysia dulu. Itu berangkatnya bulan Agustus, bulan Agustus. 2021. 2021. Oke. Nah, seiring berjalannya waktu, masuk ke, kan itu April ya, Mei, Juni. Nah, di bulan Juni ini, tiba-tiba saya dapat email dari pihak penyelenggara bahwasanya saya tidak bisa berangkat ke Malaysia dengan alasan Malaysia belum open border. Artinya dia belum membuka penerbangan internasional dari negara manapun. Masih lockdown gitulah istilahnya. Oh, lockdown, oke. Malaysia masih lockdown. Akhirnya saya ditunda, yang tadinya udah senang banget kepengen keluar negeri walaupun Malaysia ya, walaupun negara tetangga, tapi akhirnya ditunda. Oke. Dan itu saya posisinya udah bikin paspor loh, Ji. Udah bikin paspor? Iya, pas bikin paspor juga ditanya mau ngapain Malaysia. Lah ngapain di sana lockdown? Ini ikut kegiatan ini Pak. Saya coba ngeyakinin petugas imigrasinya tuh supaya bisa jadilah paspornya lah gitu. Dari sana malah udah nggak usah, di sini aja, di rumah aja, kan lagi PSBB, PPKM dan apalah, COVID lagi tinggi gini, nggak usah kemana-mana. Gitu Ji. Saya dilema Ji saat itu Ji. Aduh, gagal lagi. Mana udah bikin paspor kan, sayang kan? Iya. Ya walaupun paspor cuma 350.000, tapi kan bagi saya tuh berharga sekali. Dan kalau semisal sampai 5 tahun ini nggak dipakai, kan percuma gitu. Iya. Paspor ada masa berlaku, kosongan tuh ya kesannya gimana gitu. Mending nggak usah bikin paspor aja gitu kan. Iya. Nah akhirnya masuk di bulan Juli itu ada program lagi dari lembaga yang sama, International Youth Leader, tapi ke Turki. Oke, ke Turki nih ya. Ke Turki. Nah, ke Turki berangkatnya bulan September. Berarti ada jangka waktu cuma 2 bulan lah. Kan itu Juli, Agustus, September. Ya, cuma 2 bulan. Jangka waktunya. Saya bingung tuh, ikutan gak ya? Saya kembali keingat. Oh iya, dulu saya pernah mimpi ketemu Erdogan, dan dulu saya pernah teriak nama Istanbul. Apa mungkin ini mimpi yang bisa menjadi kenyataan? Apa mungkin ini bisa menjadi jalan saya buat ke sana? Allahu a'lam lah. Tapi akhirnya saya beranikan diri buat mendaftar, sama saya ikuti juga program seleksinya gitulah. Akan tetapi di yang program Turki ini saya nggak lolos, Ji. Oh, nggak lolos? Nggak lolos jalur apapun. Kenapa itu? Entah jalur fully funded, jalur partial, ataupun yang setengahan nih, ataupun jalur yang self funded. Saya nggak lolos. Nggak tahu alasannya apa. Cuma dari pihak penyelenggara itu tidak meloloskan saya dan memberikan penawaran. Kalau seandainya Kak Izul ingin tetap ikut kegiatan di Turki, bisa. Tapi harus memilih jalur self-funded. Apa tuh? Self-funded itu berarti semua biaya dari kita semua, Ji. Kalau fully funded itu dibiayain penuh dari program, dari penyelenggara. Kalau partial itu setengah dari kita, setengah dari penyelenggara. Gitu. Jadi biasanya seperti itu, ada self-funded, partial funded, sama fully funded. Nah, saya nggak ada yang lolos, tapi ditawarin kalau mau ikut ya self funded aja. Aduh. Bayar sendiri ya? Bayar sendiri. Tahu berapa jumlahnya? Berapa tuh? Ya kalau dikalkulasiin mungkin dibuletin juga ya, sekitar 17 juta. Wow, 17 juta itu. Wow. Ya 17 juta. Wow. Itu ya udah termasuk ini sih, kayak uang saku pribadi juga. Ya untuk ikut programnya mungkin sekitar 15 jutaan lah. 15 juta. Iya, 15 juta. Ditambahkan ini lagi COVID kan, banyak persyaratan kayak harus PCR dulu. Sebenarnya itu kan yang bikin mahal. Iya. Sebenarnya kalau nggak ada itu nggak
nggak semahal itu, Ji. Karena ada PCR, kemudian tes ini, tes itulah, jadi ribet dan itu jadi mahal. Ya, tapi karena saya ada niat, ya udah Bismillah, saya coba ikutin dan alhamdulillah bisa berangkat juga, Ji. Nah, berangkatnya tanggal berapa tuh, Jul? Berangkatnya tanggal 22 September 2021 dan itu menjadi hari yang sangat spesial buat saya. Kenapa? Karena 22 September itu merupakan tanggal lahir saya. Weh, kado ulang tahun tuh ke Turki itu ya. Iya, makanya ini iya. Ya Allah. Ini kado ulang tahun yang Allah kasih di tahun ini tuh ya luar biasa banget sih. Bisa dikatakan juga saya menganggap 2021 itu ya sebagai tahun kehokian saya gitu. Hoki ya? Ya banyak hokinya gitu lah. Banyak ya. Banyak hokinya yang saya kira nggak bisa, ternyata bisa. Yang orang lain sungguh-sungguh udah niat buat ikutan, tapi malah karena mungkin Allah nggak ridho ya. Betul. Akhirnya nggak bisa ikut seperti itu. Iya. Banyak sih di 2021 itu, tapi menurut saya yang paling besar itu sih, karena memang benar-benar perjuangan banget biar bisa berangkat ke Turki ikut program student exchange itu ya dari International Youth Leader. Nah mungkin segitu dulu tuh. Barangkali ada pertanyaan lagi, silakan. Nah ini saya bertanya, itu tadi berangkat September, berapa bulan di situ di Turki? Saya kira mungkin bakal lama ya, kayak 1 bulan ataupun bulan-bulan. Ternyata kalau dihitung-hitung ya nggak ada 1 bulan sih, cuma 10. Jadi kita di sana cuma 10 hari. 10 hari aja. Itu Izul di Turki itu ngapain aja programnya itu? Programnya ada banyak sih, Ji. Banyak. Jadi apa aja tuh? Pokoknya sih nggak jauh-jauh dari program yang biasa dilakukan sama mahasiswa gitulah. Entah itu FGD, kemudian juga riset, ada riset pasar, kemudian riset tempat bersejarah, kemudian yang jelas pasti ada jalan-jalannya dong. Oh, ada jalan-jalannya. Nggak mungkin kita ke sana disuruh pusing kan? Iya. Itu Izul pas di Turki ada nggak teman-teman dari UIN Jakarta ataupun jurusan yang barengnya berangkatnya sama? Atau cuma Izul doang nih? Yang dari UIN Jakarta, kalau saya lihat dari ini ya, daftar list nama-nama yang dari penyelenggaranya itu UIN Jakarta ada 3. Ada 3? Saya. Kemudian 1 anak FSH namanya Sofi. Dan 1 lagi sebenarnya udah lulus. Udah lulus. Sastra Inggris namanya Kak Putri, tapi dia masih mengatasnamakan UIN Jakarta gitu. Masih mengatasnamakan UIN Jakarta? Padahal dia udah lulus, tapi itu nggak masalah sih. Iya. Yang penting kan kalau kita ngebawa nama kampus gitu, kan ada sebuah kebanggaan tersendiri gitu dalam diri kita, walaupun posisi kita udah tidak terikat dengan kampus tersebut. Kayak misal nih, Fauji sekarang udah lulus, terus terus tiba-tiba dikirim katakan ke Jepang ataupun kemana. Kalau mengatasnamakan diri pribadi kan kayak kurang gitu kan, Ji. Betul. Atas nama Fauzi Nurdin sendiri. Tapi kalau misalnya Fauzi Nurdin perwakilan dari UIN Jakarta itu kan ada kebanggaan tersendiri gitu. Saya bisa ngebawa nama UIN nih. Berarti saya mau nggak mau harus menjaga nama baik UIN di kancah internasional seperti itu. Betul. Mantap juga ya. Itu 10 hari ya, Jul ya? Iya, 10 hari. 10 hari. Itu jadi berarti Izul nih berangkat ke Turki murni pakai uang sendiri atau dari pemerintah atau swasta nih jadinya nih? Nah, ini. Ini yang sebenarnya saya pengen banget berbagi sih ke teman-teman semua. Betul. Jadi saya kan
tadi udah disampaikan, saya ditawarin jalur self funded yang artinya saya harus membayar sekitar 15 juta untuk bisa ikut program ini. Nah, saat itu bulan Juli kita kan memang lagi disibukkan dengan pertama KKN. Oh iya, ya betul kan? KKN ya. Ya. Kemudian juga mungkin ada beberapa dari kita lah yang sedang mempersiapkan buat seminar proposal ataupun inilah itulah. Pokoknya banyak yang harus dilakukan lah, banyak yang harus dipikirkan gitu. Orang biasa pun ketika ada di posisi itu mungkin memilih untuk tidak mengambil, apalagi posisi saya itu jujur ya, di tabungan nggak ada 100.000 pun tidak ada, Ji. Oh gitu. 100.000 pun saya nggak punya. Iya. Saya nggak punya duit 100.000 di tabungan. Apalagi punya duit cash senilai 15 juta. Wow. Kan itu, dan saya harus membayar, dikasih tenggat waktu, Ji. Tenggat waktu? Iya, tenggat waktunya itu kurang dari 1 bulan. Kurang 1 bulan? Kurang 1 bulan. Gimana caranya saya ngedapetin duit 15 juta? Seandainya nih saya utang ke bank, wah itu bakal resikonya tinggi. Waduh, iya. Terus saya ada kewajiban buat melunasi utang tersebut kan, tambah pusing lagi. Akhirnya gimana ya? Saya berpikir keras. Atau mungkin ini salah satu manfaat dari yang namanya relasi gitu ya. Relasi. Saya cobalah. Dari relasi ini. Karena mungkin saya punya beberapa relasi ya di beberapa tempat. Sebelum, jadi saya intinya 15 juta itu apa sih? Ya berharap besar berharapnya tentu kepada Allah, tapi melalui wasilah relasi-relasi ini, Ji. Jadi dari program kan ngasih kita proposal nih, di situ ada rincian anggarannya, kegiatannya, kemudian tentang program, tentang lembaganya, seperti itulah. Nah, tinggal bagaimana saya bisa pertama mendistribusikan ke beberapa relasi yang saya punya, kemudian menjelaskan maksud dan tujuan saya, serta bahasa kasarannya tuh gini, saya tuh minta uang gitu. Oh gitu, minta uang bahasa kasarnya ya. Iya, bahasa kasarnya tuh gitu, tapi kan bahasa halusnya mungkin proposal pengajuan permohonan bantuan dana, kayak gitu. Seperti itu, Ji. Ada mungkin kurang lebih 40 yang menjadi sasaran saya ya. Entah itu instansi pemerintah, instansi swasta, kemudian NGO ataupun perorangan gitu yang saya sebar proposalnya gitu. Yang nantinya bakal menjadi sumber dana ataupun sumber pemasukan buat saya ikut kegiatan ini, Ji. Seperti itu. Nah, ternyata dari 40-an yang saya ajukan, yang berhasil tembus cuma 8. 8. Wow. Banyak banget ya. Banyak yang menolak, banyak yang nggak bisa, banyak juga yang tidak merespon. Jadi saya saat itu tuh, harus benar-benar bisa ngebagi waktu banget. Gimana saya bisa ngebagi waktu buat KKN, gimana saya bisa ngebagi waktu buat memfollow up proposal yang saya ajukan ke sana kemari. Kemudian kalau misal disuruh ketemu langsung juga saya harus menghadapkan, ataupun ketika disuruh mempresentasikan program saya juga harus menjelaskan kepada yang bersangkutan. Jadi selama bulan Juli itu benar-benar over banget lah buat saya, Ji. Sampai saya sakit gitulah. Tapi ya alhamdulillah, walaupun tembusnya cuma 8 biji lah. Tapi alhamdulillah itu bisa menutup itu semua terpenuhi itu yang saya butuhkan. Dan yang paling
menurut saya itu menjadi sebuah keajaiban itu gini Ji, H-3. H-3 tenggat pelunasan itu saya masih kurang sekitar 8 juta rupiah. Oke. Kurang 8 juta. 8 kurang 6 juta, kurang 6 juta. Oh, 6 juta. Kurang 6 juta. Saya udah mentok banget, ya Allah, kemana lagi ya? Iya. Udah pusing juga kan? Aduh, mau kalau semisal nggak dilanjutin kan sayang tuh. Iya. Kalau misal saya udah kesana kemari, udah ngedapetin duit segini banyak, masih kurang 6 juta, masa ya saya harus gagal sih? Nggak mungkin dong. Ya, pokoknya di situ benar-benar saya mendapatkan sebuah rezeki min haitsulayah tasib dari arah yang tidak pernah saya duga-duga, tidak pernah saya sangka sebelum-sebelumnya, Ji. Ya ini juga salah satu wasilah dari relasi sih. Jadi salah satu relasi yang saya punya, yang saya ajuin, itu saya curhat ke beliau. Mas, saya masih kurang segini Mas. Kira-kira kemana lagi ya? Saya udah mentok ini, udah bingung, udah kesana, udah kemari, nggak ada yang bisa tembus. Dan kalau seandainya saya harus ke Jakarta gitu, mencari di pusat, itu pasti akan lebih membutuhkan waktu yang lama, Mas. Iya. Kan saat itu posisi saya di Tegal, Ji. Oh, lagi di Tegal tuh ya? Iya, lagi di Tegal. Gimana ini kira-kira? Aduh, gimana ya? Ya udah, coba kamu ke sini, jelasin, kasih proposalnya, terus kalau semisal mereka bisa bantu, kemungkinan mereka bisa bantu tapi nggak sesuai dengan yang kamu minta 6 juta, paling 2 juta lah, paling maksimal. Nah, itu kata orang tersebut bilangnya seperti itu, Ji. Paling mentok 2 juta gitu. Oh, ya udah nggak apa-apa Mas. Yang penting saya ada tambahan gitu, sedikit-sedikit kan lama-lama bisa jadi bukit gitu kan. Betul. Ya udah, akhirnya saya coba ke situ. Ternyata ini merupakan relasi yang ataupun tempat yang saya ajukan permohonan dana yang paling gampang, paling cepat dan paling banyak ngasihnya. Nah, kenapa saya bisa katakan seperti itu? Karena yang lain kan saya harus kirim proposal dulu, harus follow up dulu, harus ketemu dulu, ngejelasin dulu, terus harus mohon-mohon dulu biar bisa dibantu gitu, Ji. Kalau ini enggak. Jadi saya ketemu sama ketuanya. Ini organisasi sih. Mungkin Oji juga tahu. Namanya itu KNPI. Oh iya. Tahu. KNPI Kabupaten Tegal. Saya ketemu sama ketuanya. Mas, ya kenapa? Saya mau ke Turki. Ya, dalam rangka ini. Ya jelasin cuma sedikit lah, nggak ada 5 menit saya ngejelasin. Gitu. Terus kurang berapa? Kurangnya sih 6 juta Mas. Gitu. Iya. Ya udah, nanti besok kamu kesini lagi, temui bendahara saya. Wih. Tadi kamu minta berapa? 6 juta kan? 6. Iya Mas. Ya udah selesai. Hah? 6 juta tuh. Iya Ji. Wih. Saya aja saat itu melongo loh Ji, melongo. Ini beneran. Segampang itu. Wah. Semudah itu gitu loh. Iya. Kok bisa gitu? Udah Mas, ini beneran. Iya beneran. Nggak percaya. Udah besok kamu kesini lagi aja, ketemu sama bendahara saya. Iya. Nanti uangnya kamu terima ya. Itu hitung-hitung dari kita. Yang penting saya juga, sebelumnya juga sempat cerita pengalaman saya pernah magang di DPR kan. Oke, magang di DPR mungkin, ya. Iya, dari situ KNPI tertarik sama saya. Wah, pokoknya itu KNPI minta apa yang pernah saya pelajarin di DPR, coba kamu terapin di KNPI. Kayak gitu aja, udah dari saya. Siap. Udah. Itu timbal baliknya itu ya? Iya, hitung-hitung timbal baliknya. Dan dari semua sponsorship yang memberikan bantuan kepada saya. Betul.
cuma itu yang paling gampang dan cuma itu yang ibaratnya minta feedback dari saya gitu. Oke. Yang lain Jul, ada feedback nggak selain yang Yang tadi lain Izul? rata-rata nggak ada. Nggak ada. Jadi emang kalau bisa dikatain itu semacam dana hibah lah. Ini dana hibah buat kamu aja, nggak apa-apa. Oke. Kayak gitu. Oh, itu berarti Gitu udah sih, Ji. oke, mantap sekali Jul. Berarti itu udah terpenuhi tuh Jul ya dari situ ya asal usulnya ya. Iya. Iya. Nah, Dan itu emang persis banget di hari H pelunasan, malah udah tenggat waktu, Ji. Udah tenggat waktu udah tenggat pelunasan. ya. Iya, udah tenggat, tapi akhirnya alhamdulillah masih bisa Iya. dibantu lah sama penyelenggara. Oh, Gitu. siap. Nah, ini mungkin saya juga bertanya, itu kan Izul ke Turki ya. Itu apakah sudah menguasai bahasa-bahasa atau bagaimana tuh? Kan ke luar negeri nih. Iya. Nah, gimana tuh? Ini kayak yang saya pengen sampaikan juga nih. Ya. Jadi kalau semisal kita ikut program pertukaran pelajar ataupun exchange yang diadakan oleh pemerintah, ya. Itu yang pertama syaratnya ribet, yang kedua penguasaan bahasa asing harus bagus, kemudian paling nggak itu harus dari kampus-kampus ternama lah, kampus-kampus top gitu, atau kampus internasional. Udah gitu saingannya juga berat-berat banget, Ci. Iya. Gitu. Itu kalau yang diadain sama pemerintah. Nah, karena saya ikutnya yang dari swasta, ini salah satu kemudahannya. Kemudahan di swasta itu kita nggak perlu lancar berbahasa asing. Yang penting ada kemauan, ada niat dari diri kita buat ikut kegiatan itu. Kalau kita sungguh-sungguh, ya mereka pasti bakal ngelolosin kita, bakal ngebantu kita buat nunjukin jalan kepada diri kita. Gitu, Ji. Iya, berarti nggak terlalu ngaruh ya kalau di swasta ya? Nggak, jujur. Apalagi ini saya ke Turki kan. Saya sama sekali nggak bisa bahasa Turki ya. Nah, itu dia. Bahasa Inggris deh. Oke. Saya bahasa Inggris lemah banget loh. TOEFL aja nggak lulus. Jadi Izul selama di Turki itu pakai bahasa apa? Indonesia tetap? Nah, oh iya. Saya kan tentunya sebelum saya melakukan perjalanan ke sana, saya ada riset kecil-kecilan lah, riset dikit mengenai Turki gitu. Gimana sih budayanya, gimana sih orang-orang di sana. Ternyata orang Turki itu mereka enggan untuk berkomunikasi dengan orang asing menggunakan bahasa Inggris ataupun bahasa Arab. Jadi mayoritas orang Turki itu emang nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Arab, hanya bisa bahasa Turki. Mau nggak mau, sebagai turis ya, pokoknya orang asing yang kita pengen ke Turki, ya kita harus belajar bahasa Turki gitu. Ataupun ketika kita tidak mau belajar, paling tidak menghormatilah, memahami budaya-budaya yang ada di sana, kebiasaan-kebiasaan apa yang orang-orang Turki lakukan gitu. Gitu, Ji. Jadi saya sempat belajar tuh otodidak bahasa Turki lewat YouTube, dikit-dikit lah. Susah sih, tapi ya itu bermanfaat banget sih. Walaupun sedikit, tapi langsung saya praktekkan ke native speaker yang ada di sana ya. Ya mereka hormat gitu kepada kita, maksudnya ya mereka juga menghormati kita. Wah, ibaratnya berarti ini orang udah tahu nih tujuan dia ke Turki gitu. Kayak gitu, Ji. Ya paling belajar dikit-dikit dong dari YouTube udah. Dikit ya. Iya. Dan sama sekali nggak ngeluarin bahasa Inggris. Nggak pakai selama di Turki. Nggak. Buset. Iya. Berarti cuma Turki Izul pakai di sana ya? Iya, cuma bahasa Turki. Dan itu otodidak tuh, dari YouTube aja nontonnya? Otodidak dari YouTube. Otodidak. Boleh kasih contoh nggak, Jul? Kayak gimana, misalkan bagaimana kabar, nanya kabar itu gimana tuh Turkinya? Oke. Biasanya sih merhaba itu halo, hai. Kemudian apa kabar? Nasılsın. Misal kabar baik. Iyim. Ya alhamdulillah, ataupun ya alhamdulillah çok iyim. Alhamdulillah kabar baik sekali gitu. Selamat pagi, günaydın. Selamat siang. Apa ya? Akşamlar. Kemudian selamat malam, iyi geceler. Kayak gitu. Iya. Tapi beneran nih Turki nggak pakai bahasa Arab tuh, Jul? Beneran.
Nggak ada. Orang-orang, nah ini juga nih salah kaprah tentang Turki. Orang menganggap kebanyakan Turki itu Timur Tengah, padahal bukan. Jadi dia itu ada, kalau secara lokasi ya, adanya di wilayah Anatolia. Jadi bukan Timur Tengah. Artinya mereka berkomunikasi juga bukan pakai bahasa Arab gitu, Ji. Tapi emang bahasa Turki. Bahasa Turki ya? Iya, bahasa Turki sendiri. Nah, Ijul jadi ketemu nggak nih sama Presiden Turki jadinya tuh? Enggak sih, sampai sana. Oh. Enggak, ya Pak, paling tidak salah satu semangat saya untuk ke Turki dan mimpi saya untuk ke Turki bisa terwujud gitu lah, walaupun saya belum bisa ketemu sama Presiden Turki. Oke. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir. Ada nggak pesan-pesan nih untuk para penonton saya ya kan yang mendengar podcast ini, kepada masyarakat? Izul, ada yang disampaikan nggak pesan-pesannya? Yang ingin saya sampaikan, kalau menurut saya ya, apalagi kita sebagai generasi muda, sebagai mahasiswa gitu, ya manfaatinlah waktu muda kita selagi kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih diberi umur ya, untuk melakukan hal-hal yang seperti itulah, hal-hal yang yang menurut kita nggak mungkin kita lakukan, tapi kalau kita nggak pernah mencobanya, ya hal-hal itu nggak akan mungkin akan bisa kita taklukkan gitu. Tapi kalau kita berani untuk mencobanya sedikit-sedikit ataupun sekali mencoba, kita bisa langsung untuk menaklukkan hal tersebut gitu, Ji. Jadi kalau bahasa mahfudotnya itu kata mutiranya jari malah takun arifan. Saya lupa sih, lupa lagi. Artinya aja nggak apa-apa, Indonesianya aja nggak apa-apa. Artinya cobalah dan perhatikanlah, niscaya kamu akan menjadi orang yang tahu. Kurang lebih seperti itu, Ji. Jadi kita memang harus mencoba ya, apalagi mumpung masih muda gitu, semangatnya masih tinggi, masih menggebu-gebu, masih berapi-api. Kalau udah tua dikit, pasti udah malas. Oh gitu. Siap. Oke, terima kasih banyak Izul atas ceritanya ataupun kisah ataupun pengalamannya kepada para penonton. Dan dari saya pribadi ada penghargaan sertifikat lah ya, karena Izul telah mengisi podcast online di YouTube Fauzi Noerdin ya. Iya. Oh ya teman-teman, jangan lupa subrek channel saya juga ya. Nah, YouTube-nya ada ya? Ngebangun channel. Apa nama channelnya? Sempat vakum. Izul Fadil Isani juga sempat vakum dalam 1 tahun ini, tapi insya Allah tahun ini saya akan mulai kembali. Oke, tuh ya teman-teman, jangan lupa di subscribe juga channel YouTube Izul Fadil Isani. Nah, ini kita simbolik penghargaan ataupun sertifikat diberikan kepada Izul Fadil Isani ya, atas kesediaannya menjadi narasumber dalam podcast online di YouTube Fauzi Noerdin. Iya. Mantap. Dan semoga ini bermanfaat ya Izul, dan bagi teman-teman yang menonton. Siap. Oke. Baik. Terima kasih banyak Bang Oji. Ya, siap. Terima kasih juga Ijul, dan terima kasih juga untuk teman-teman semuanya yang nonton podcast ini ya. Jangan lupa di-subscribe channel YouTube Fauzi Noerdin dan di-subscribe juga channel YouTube Izul Fadil Isani ya. Dan jangan lupa dibantu di like, dibantu di share, dan dibantu di komen. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.